Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan sumber dari semua peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi merujuk pada kewenangan suatu lembaga hukum untuk mengadili atau menangani perkara tertentu dalam wilayah atau bidang tertentu. Legislasi adalah proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif seperti DPR atau parlemen. Peradilan adalah sistem atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum dalam hal hak dan kewajiban pribadi. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan ancaman sanksinya. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Putusan inkrah adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi. Praduga tak bersalah adalah prinsip bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Hak asasi manusia, HAM, adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dilindungi oleh hukum. Perjanjian adalah kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sanksi hukum adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, termasuk memberi nasihat, mewakili, dan membela klien di pengadilan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan dokumen hukum lainnya. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral dan keputusannya mengikat. Ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup, biotik, dan lingkungan fisiknya, abiotik. Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi kehidupan di bumi, termasuk gen, spesies, dan ekosistem. Daur ulang adalah proses mengubah limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi pencemaran. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer menahan panas, namun berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Perubahan iklim mencakup perubahan jangka panjang dalam suhu, curah hujan, dan pola cuaca akibat faktor alam dan manusia. Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida, CO2, ke atmosfer, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya alam agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Deforestasi adalah penggundulan hutan secara besar-besaran yang mengancam habitat dan mempercepat perubahan iklim. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah rusak atau gundul untuk memulihkan fungsi ekologisnya. Polusi udara adalah pencemaran udara oleh zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel halus. Polusi air adalah pencemaran badan air oleh limbah industri, rumah tangga, atau pertanian yang merusak ekosistem akuatik. Sumber daya terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti energi surya dan angin. Sumber daya tak terbarukan adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, seperti batu bara dan minyak bumi. Jejak ekologis adalah ukuran dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, termasuk penggunaan lahan, air, dan energi. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara efektif.
Numerasi merujuk pada kemampuan menggunakan angka dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan cara pembelajaran di sekolah. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran tematik adalah pendekatan belajar yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Asesmen sumatif adalah penilaian akhir untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Zona nyaman belajar adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran diferensiasi adalah strategi mengajar yang menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan dan karakter siswa. Kecakapan hidup adalah keterampilan praktis yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Interaksi edukatif adalah komunikasi antara guru dan siswa yang mendukung proses belajar secara aktif dan bermakna. Motivasi intrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hadiah atau tekanan luar.